Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siniar Sasambu Balai Bahasa Provinsi NTB. Kali ini kita ada di edisi B1, Bincang bersama Tokoh. Nah, kali ini sahabat bahasa, kita kedatangan tamu dari Mataram juga, Mas ya. Ya, Mataram ya. Oke. Dari Mataram, seorang jurnalis dan juga seorang penulis. Ya, langsung kita sambut saja sama-sama Mas Gilang Sakti Ramadan. halo sahabat. Selamat datang Mas Gilang di Siniar Sasambu. Yes. Makasih Mas Rizal. Kali ini kita melaksanakan siniar ini di Perpustakaan Komunitas Teman Baca. Nah, ini lihat buku-buku semuanya ada di sini ya. Jadi Banyak sekali kita buku ya. ya banyak sekali buku di sini. Oke. Mas Gilang Sakti Ramadan ini adalah seorang jurnalis dari media apa, Mas? Inside Lombok. Inside Lombok. Nah, media Inside Lombok dan juga seorang penulis yang tahun lalu sudah membuat sebuah buku ya, Mas ya, berjudul Americano. Benar, itu Kumpulan puisi atau cerpen itu, Mas? kumpulan puisi. Kumpulan puisi Americano yang sudah juga diturkan ya Ya, di Lombok. ya 10 titik 10 di titik di Lombok ya ya, di Pulau mulai Lombok. dari Lombok Utara, turun ke Mataram, terus ke Lombok Timur kalau nggak salah terakhir, bukan? Lombok Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Barat, Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah. Lombok Timur, Lombok Tengah, terakhir di Lombok Tengah. Nah, di buku ini memiliki 20 karya atau 20 puisi ya di dalamnya Ya, Mas ya. Nah, itu yang temanya juga bervariasi, di dalamnya ada topik kolokasi masa-masa anak muda hingga bocoran untuk karya selanjutnya yaitu seputar antariksa. Dari buku itu sendiri, bagaimana Mas proses kreatifnya Mas Gilang saat menyusun buku itu? ya sebenarnya Americano ini, teman-teman, diterbitkan dalam programnya Komunitas Akar Pohon, Hmm. sebuah komunitas sastra yang berbasis di Kota Mataram, dalam program Majelis Buku Tipis. Nah, Majelis Buku Tipis ini Mas Rizal semacam tanda kelulusan peserta kelas yang sudah belajar selama 2 tahun di komunitas Akar Pohon. Oh, Jadi peserta kelas itu bahwa tanda sudah mengikuti kelas itu akan dibikinkan buku. buku. Nah, kalau proses kreatifnya saya menulis puisi-puisi dalam buku Americano ini sejak tahun 2019 hingga 2023 akhir. Nah, saya menulis banyak sekali hal. Jadi teman-teman kalau melihat isi dari Americano ini banyak sekali gitu. Nah, secara tema itu banyak sekali dan saya ketika akan menyerahkannya kepada editor yakni Kiki Sulistyo yang merupakan seorang penyair dan produser sastra, ketika saya menyerahkannya itu sekitar 100 puisi lebih. 100 puisi lebih. Ya, 100 puisi lebih. Karena di komunitas Akar Pohon itu seminggu itu peserta kelas diwajibkan untuk menyetor puisi. Nah, Hmm. itu secara berkala, Mas. Mulai dari satu puisi, dua puisi, tiga puisi, hingga 4 puisi. Nah, Hmm. tentu saja ada puisi-puisi yang tidak berhasil. Nah, indikator berhasilnya nantilah kita Hmm. bicarakan. Nah, ada tentu saja ada puisi-puisi yang tidak berhasil dan kemudian ada puisi-puisi yang berhasil. Nah, 100 puisi itu puisi yang sudah berhasil di kelas. Hmm. Nah, dari 100 puisi itu editor Mas Kiki kemudian membaginya lagi ke dalam 20 puisi. 20 Nah, puisi. jadilah buku Americano ini gitu. Oke, oke. Jadi dari 100, katakan 100 puisi itu dikurasi ya akhirnya Ya, ya oleh dikurasi oleh editor. oleh Mas Kiki ya Hmm. untuk mengambil mana yang mungkin ini yang lebih cocok atau ini yang lebih bagus gitu Ya, ya Mas, yang kira-kira masih satu nafas dengan antara satu puisi dengan puisi hmm, lainnya gitu. jadi temanya tetap apa ini Terjaga sampai akhir. terjaga, alurnya juga terjaga. Hmm. Oke, itu kalau kita berbicara tentang buku Americano, jadi itu adalah hasil 2 tahun ya, 2 tahun apa namanya dalam kelas itu tadi ya. Ya, Tapi puisi yang dihasilkan dari 2019 ya, jadi saya sampai ikut kelas dari 2019
sampai dengan 2021, Hmm. 2022, 2023 itu kemudian mengirim ke media massa. Oh, Gitu, Mas. dikirim ke media massa dulu, Ya, baru nanti kemudian dibukukan. ya. Dan kebetulan program Majelis Buku Tipis dari Komunitas Akar Pohon Hmm. dirilis pada tahun 2024. Oke, 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 oke. Selain berbicara dengan buku ini, tahun ini Mas Gilang ini juga aktif di kegiatan Kementerian Kebudayaan nih, Iya, seperti MTN kemarin, kemudian juga yang terakhir saya tahu itu off school kemarin. ya. Bagaimana Mas Gilang bisa ikut terlibat di dalam itu Kalau di pertama kalinya? kalau di manajemen MTN itu teman-teman, MTN itu adalah manajemen talenta nasional. Nah, mereka punya berbagai program, salah satu itu program prioritasnya pemerintah pusat. Salah satunya ada yang mengatur soal seni budaya. Di dalam seni budaya itu yang kemudian ada terpecah lagi soal sastra. Hmm. Nah, pada 2025 ketika Makassar International Writer Festival itu berbagai komunitas sastra di Indonesia ini dikumpulkan oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, salah satu orang dari komunitas Akar Pohon yang hadir di sana adalah Mas Kiki. Hmm. Nah, Mas Kiki kemudian ditanya oleh seorang kawan, ya kalau tidak salah, bernama Farik Al-Faruqi. Ini masih soal MTN, Mas. Nah, ditanyakan apakah bisa kemudian membuat acara dengan 1.000 peserta di Mataram gitu. Nah, Mas Kiki mengatakan kepada Farik bahwa bisa kita usahakan. Nah, akhirnya selama lama Farik menghubungi lagi melalui timnya dan timnya kami akhirnya bersepakat bahwa oke, MTN akan digelar gitu. Nah, waktu itu MTN Sastra punya beberapa program, salah duanya itu adalah Ikon Inspirasi Konspirasi. dan Asah Bakat. Nah, Ikon Inspirasi itu kami mengundang Feby Indirani. Iya. Feby Indirani seorang penulis prosa, dan kemudian satunya lagi Ais Roshid, Yes. teman kami di Mataram gitu. Nah, untuk Asah Bakat kami mengundang Felix Nesi, Pranita Dewi, dan Mas Kiki sendiri. Itu Pranita Dewi mengisi kelas puisi, Mas Kiki mengisi kelas esai, dan Felix Nesi mengisi kelas prosa. Kelas cerpen lebih Yes. tepatnya gitu. Nah, itu sih kalau MTN. Jadi MTN itu program yang sedang digagas oleh Kementerian Kebudayaan untuk mewujudkan mungkin generasi yang berkebudayaan ya gitu. Nah, jadi itulah cerita dari MTN, bagaimana saya menghandle-nya kemudian. Kalau off school itu masih sama ketika di Makassar, Mas, cuman programnya berbeda. Itu bukan MTN, melainkan program penguatan festival sastra. Nah, jadi festival sastra, komunitas yang memiliki festival sastra kemudian ditanyakan kira-kira kebutuhan mereka apa gitu. Nah, kami sebenarnya punya kelas di Akar Pohon, kelas off Karbon ya. school. Iya. Nah, kami karena selama ini sedang diupayakan ada mentor selain Mas Kiki. Hmm. Nah, akhirnya kami meminta untuk mendatangkan penulis-penulis yang kira-kira punya kapabilitas sesuai yang kami butuhkan di komunitas Akar Pohon. Nah, dengan format kelas intensif dan forum kecil. Nah, nama program itu sebenarnya Obskul Kelas Luar Sekolah. Off school, kelas luar sekolah. Ya, untuk materi telaah itu kami menghadirkan Royan Julian. Hmm. Untuk materi novel kami menghadirkan Erni Alajai, dan untuk materi penulisan puisi kami menghadirkan Ari Pahala Huta Barat. Itu sih Mas, kalau penguatan festival sastra itu memang Kementerian Kebudayaan, cuman tidak MTN. Tidak MTN. Ya, Oh. Beda, beda, beda program gitu ya. ya beda wilayah Beda kerja. wilayah kerja ya. Kalau MTN memang sepertinya memang dari pembibitan juga Dari dilakukan. pembibitan juga. Oke, itu kita kita lihat itu tadi apa namanya, kegiatan dari Mas Gilang ini juga benar-benar padat sepertinya tentang sastra ya. Sebagai jurnalis juga, sebagai penulis, dan juga kegiatan sastranya juga banyak. Nah, dari sisi jurnalis sendiri, Mas, apa yang bisa Mas korelasikan gitu
ketika menjadi seorang penyair gitu. Jadi hal waktu jadi jurnalis itu apa point of view berbeda apa? Jadi sebagai penyair juga atau penulis. Oke, mungkin kasusnya dalam buku Americano ya Mas Ya. ya. Nah, di dalam ketika saya menjadi jurnalis, tentu saja media media itu kan perusahaan ya. Nah, mereka punya 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 caranya tersendiri dalam survive gitu. Nah, di dalam proses penulisan puisi saya tuh ada hal yang selalu memanggil-manggil dalam diri saya gitu, Mas. Misalnya ketika dalam proses Americano, ketika ketika saya liputan, banyak sekali hal yang sebenarnya ingin saya tuliskan gitu, menjadi berita. Nah, cuman di dalam proses penulisan berita itu tentu ada sebagian hal yang tidak mungkin dituliskan gitu. Nah, hal-hal yang tidak mungkin dituliskan itu kemudian mengendap dalam diri saya dan meminta saya untuk menuliskannya terus-menerus gitu. Nah, pada akhirnya saya mencoba menuliskannya di puisi, meskipun secara komposisi itu mungkin belum cukup menarik perhatian, cuman saya menuliskannya itu supaya rilis aja, supaya rilis apa endapan yang ada di dalam diri itu. Kira-kira korelasi antara jurnalisme dengan proses penulisan puisi saya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ada hal yang mengendap ketika saya menjadi jurnalis. Nah, hal-hal yang mengendap ini kemudian memanggil-manggil untuk dituliskan terus-menerus dan jadilah ada beberapa seri di dalam Americano ini. Oke, jadi memang di dunia jurnalis juga ada editornya ya. Ada editor, lulus ada sensor atau tidaknya ya, juga kan. ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan. Itu. Kode etik dalam jurnalis juga ada tentunya. Saya ini penasaran saya pribadi kenapa Americano? Kenapa nggak cafe latte gitu? Judul Americano ini dipilih karena kira-kira itu salah satu puisi yang paling kuat di dalam kumpulan ini gitu. Dan Americano itu adalah titik tengah dari aku lirik di dalam puisi ini yang hidup di dalam sebuah kota. Dari dalam sebuah kota kemudian dia merasa kesepian, ia banyak sekali berhadapan dengan nota-nota gitu sampai akhirnya ketemu dengan Americano gitu. Dari Americano ini kemudian berlanjut ke soal pemerintahan dan akhirnya dari pemerintahan itu kemudian berakhir pada soal kekosongan gitu. Jadi Americano itu adalah sebenarnya jembatan dari apa yang ada di awal puisi dan apa yang ada di akhir puisi gitu. Nah, dan juga salah satu puisi yang paling kuat sebagai sebuah puisi gitu. Puisi Americano berjudul Americano yang berjudul Americano. Oke, jadi itu ada puisi yang berjudul Americano di dalam buku Americano ini ya. Jadi itu yang dipilih ya, bukan gara-gara menu kafe ya. Iya, saya juga tulis V60 ya. Enggak Vietnam trip gitu kan. Iya. Oke, selain buku Americano ini, rencana ke depan adakah buku yang akan diluncurkan juga atau sedang Mas garap gitu? Iya, saya baru aja ikut sebuah manuskrip puisi, sebuah lomba manuskrip puisi yang kemudian karena syaratnya itu bikin manuskrip kan. Jadi ada manuskrip puisi yang sedang saya siapkan gitu untuk tahun kedepannya. Nah, di manuskrip puisi itu kira-kira akan bicara soal antariksa. Ya, jauh sekali ya dari Americano ke antariksa gitu. Secangkir kopi menjadi kosmos. Ya, jadi kosmos gitu. Nah, hal itu yang sedang saya persiapkan, puisi-puisi antariksa, dan saya ada beberapa hal dari manuskrip itu kemudian ada beberapa hal yang mesti diperbaiki atau mesti dilengkapi agar kemudian menjadi sebuah manuskrip yang lebih utuh dari manuskrip yang sebelumnya gitu. Jadi kalau sekarang itu saya masih terus mengumpulkan materi, saya terus menulis materi gitu. Nah, saya punya tenggat waktu pada diri saya dalam jangka waktu 6 bulan saya akan terus menulis sampai akhirnya nanti saya 6 bulan lagi lebih tepatnya baru nantinya akhirnya saya menyerahkan materi ini kepada editor gitu. Oke. Antariksa, temanya antariksa. Ya, kira-kira hal-hal yang berada di sekujur antariksa. Jadi
memang kali ini membahas tentang antariksa berarti memang Dan tidak antropocentris, Mas. membahas tentang antariksa ini juga lumayan banyak jalur sepertinya. Iya, iya, iya. Selain ya tentang antariksa secara physically, mungkin ada antariksa lainnya ya. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, Mas. Karena ya tadi antariksa kan ini masih dalam proses ini ya. Jadinya mungkin kita simpan dulu nanti kalau buku-bukunya sudah keluar nih. Ya, semoga diundang lagi sama Balai Bahasa ya. Oke, terakhir nih, setelah Mas melihat di kegiatan MTN kemarin, Asa Bakat, kebetulan saya juga ikut. Oh ya, di kelas puisi. Di kelas puisi Oh, saya ya. ikut. Nah, kalau dilihat bagaimana harapan Mas Gilang tentang kesastraan di Lombok itu sendiri, kalau melihat dari mungkin antusiasme dari teman-teman yang ikut di Asa Bakat kemarin, Kalau saya sih ya lebih, apakah cerah atau ya kalau dibilang cerah, jujur saja saya belum bisa melakukan penilaian gitu, karena belum tentu mereka itu datang dengan kesadaran penuh? kesadaran penuh gitu. Dan saya harap sih semuanya tidak semuanya ya. Saya harap beberapa orang yang memang sungguh-sungguh ya ketemu dengan orang-orang yang beneran gitu. Nah, kalau di kesastraan Lombok gitu, saya sih harapnya makin banyak karya yang lahir ya. Makin banyak karya yang lahir dan tidak sekedar dilahirkan aja. Ada pertimbangan-pertimbangan kemudian melahirkan karya itu, ada kurasi-kurasi yang baik dalam melahirkan karya itu gitu. Dan saya harap makin banyak komunitas-komunitas kecil justru, komunitas-komunitas kecil yang melanggengkan kegiatan-kegiatan kecil juga, ya menilik karya bersama atau membicarakan karya bersama, menulis bersama, membaca bersama, seperti yang dilakukan oleh komunitas teman baca di sini gitu. Nah, saya kira itu satu hal yang nantinya akan membuat pertumbuhan itu menjadi niscaya gitu. Nah, dengan begitu, dengan adanya komunitas-komunitas kecil, orang-orang yang tadi sebelumnya mungkin tidak dengan kesadaran penuh datang ke acara-acara sastra, mulai dengan kesadaran sedikit demi sedikit mau datang ke komunitas-komunitas dan mengikuti program-program komunitas itu gitu. Dan saya harap komunitas-komunitas memang selain munculnya komunitas-komunitas kecil dan kemudian konsisten menjalankan programnya masing-masing. Terserahlah itu program apa, yang penting orientasinya itu pada pertumbuhan gitu. Oke, itu tadi ya. Harapan dari Mas Gilang sendiri berarti memang kegiatan-kegiatan sastra ini kalau bisa memang sekecil apapun itu gerakannya, Iya, tetap harus bergerak. iya ya. Jadi Jadi, kadang-kala kan kita seringkali terbebani begitu, Mas. Ketika kita melihat festival sastra misalnya gitu. Festival sastra ada banyak kita menemukan bahwa festival sastra itu besar-besar gitu. Nah, itu mengandung satu efek bahwa ada orang-orang yang sebenarnya mau bikin yang kecil-kecil, tapi kalau pilihannya itu semua festival besar dan mereka nggak punya kemampuan atau nggak punya uang, dan itu bayangkan apa yang akan terjadi gitu. ya, Nah, hal-hal semacam itu yang kemudian yang festival-festival besar itu tidak salah, tidak salah. Cuman harus ada satu komunitas-komunitas alternatif, festival-festival alternatif bahwa supaya orang-orang bisa melihat bahwa bisa kok bikin festival kayak gini gitu. tanpa Bisa perlu kok bikin harus acara kayak gini gitu. Mau yang datang di acaranya itu 2 orang, 3 orang, ya jalan aja dulu gitu. Nggak mungkin ibarat sebuah bayi, nggak mungkin bayi bisa langsung jalan gitu. jalan ya, Gitu. nggak mungkin langsung bisa lari Nggak gitu mungkin bisa kan. langsung lari Jadi gitu. memang semuanya berawal dari yang kecil-kecil dulu. Iya, Yang penting konsisten. iya. Nah, Jadi mungkin konsisten adalah kunci ya. kuncinya ya, tiap minggu seperti itu, komunitas teman baca ini tiap minggu juga ada semacam kumpul Iya, untuk ada bincang buku, membacakan bincang buku itu tadi. Oke, koperasi teks. oke, itu tadi dari Mas Gilang kita bisa melihat bahwa profesi kita apapun itu, misalnya seperti Mas Gilang, jurnalis. Tapi kalau kita bisa melihat sisi sastra dari hal tersebut atau ada hal yang ingin kita tulis dari profesi kita juga kita bisa eh,
keluarkan di media alternatif lainnya, misalnya puisi atau prosa dan lain sebagainya. Jadi bahkan untuk sekadar menghilangkan jenuh dari profesi kita juga bisa untuk menulis sastra sebenarnya. Jadi itu hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan dalam profesi kita bisa kita ungkapkan di media lainnya seperti puisi, prosa ataupun mungkin musik juga bisa. Ya, tergantung pada orientasi ya. Orientasinya juga Jadi bisa. jadi kadang orang ya menulis sastra itu tergantung niatanmu sendiri aja. Kalau mau menulis sastra yang memang sekedar untuk rilis ya enggak apa-apa, nulis aja gitu. Tergantung niatannya gitu. Kalau mau menempuh jalan menjadi penyair yang sungguh-sungguh, ada jalannya sendiri. Yang mau menulis untuk rilis emosi ada jalannya sendiri. Untuk refleksi diri sendiri, biar menenangkan hati atau mengeluarkan ekspresi yang memang belum bisa dikeluarkan di tempat-tempat umum. Ya, jangan terlalu takut pada penjaga-penjaga marwah. Santai aja. Oke, terima kasih Ya, Mas Mas Rizal. Gilang Makasih atas banyak. kedatangannya di Siniar Sasambo kali ini. Terima kasih atas pengalamannya yang sudah diberikan. Kita akan ketemu lagi kapan-kapan ya Mas ya di Buku acara baru lah ya. buku baru ataupun nanti di kegiatan-kegiatan akar pohon lainnya. Siap. Mungkin ya. Oke, sahabat bahasa itu tadi bincang bersama tokoh kita Siniar Sasambo edisi B1 kali ini. Saya Rizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.